Jadi kan pada waktu itu ya kan jadi kan pada waktu itu Brotoseno itu kan tanya mana letak kayu gong susung angin. Ya itu tadi Indra menjelaskan, Dewa Indra menjelaskan. Kayu gong susung angin itu intinya hanya perlambang ketika manusia itu bisa mengendalikan semua elemen yang ada dalam tubuhnya melalui napas itu tadi, maka dia akan bisa mencapai apa yang dia akan capai. Hanya disuruh kembali ke tempat gurunya. Kalau nggak salah, Durna ini ada di sebuah pertapan. Iya, Nah, nama pertapannya itu apa? pertapan Sokolimo Pertapan Sokolimo. Jadi pertapan Sokolimo ini yang ada adalah tempat Bima belajar. tempat Bima belajar menempa ilmu Menempa ilmu itu di pertapan. tentang kebatinan, tentang olah prigel, peperangan dan yang lain-lainnya pasti. Ilmu kanuragan lah. Pertapan Sokolimo. Oh, berarti setelah mendapatkan kayu tersebut terus Disuruh kembali Brotoseno kembali lagi ke Durna dan untuk menanyakan sebenarnya kayu gong susungan itu tidak ada, dan untuk menanyakan kembali sebenarnya yang dimaksud kesempurnaan hidup itu yang seperti apa, suruh kembali lagi ke Durna. Itu suruh menanyakan. Akhirnya Brotoseno kembali dan tanya lagi. Diberi syarat lagi. Dan diberikan syarat yang kedua. Akhirnya kan seperti ini, Brotoseno menceritakan tentang perjalanannya, ketemu raksasa. Akhirnya raksasa tersebut berubah wujud, ternyata adalah dewa, dan diberikan cincin itu tadi. Nah itu Durna juga bangga, oh berarti kamu luar biasa, kamu sudah bisa melewati syarat yang pertama, tapi kesetiaanmu masih saya uji, kan seperti itu. Di sini ada yang menarik, di mana kayak sebenarnya Brotoseno udah tahu kalau dibohongin lah. Dibohongi, iya. Kalau sebenarnya kayu gong susuing angin kan nggak ada, Tapi itu persembahan pengorbanan yang luar biasa dari seorang murid kepada gurunya. Meskipun tahu kalau dibohongin, tetap tanya lagi ada nggak? tetap ditanya lagi ada nggak. Dia tetap ingin tahu bagaimana ilmu tentang kesempurnaan hidup itu. Lalu Luar biasa diberikan- sekali ya Bratasena. Lalu diberikanlah syarat yang kedua, yaitu disuruh mencari tirta suci Perwitosari di dasar samudra, yang namanya dasar samudra Minangkalbu. Dasar samudra Minangkalbu. Mengarti dari Minangkalbu. Yaitu Secara bahasa itu apa ya? ya itu hanya Brotoseno di situ hanya suruh mencari. Sebenarnya Brotoseno sendiri juga bingung. Daerah- Samudra Minangkalbu itu Ada di daerah yang mana? seperti apa, perwujudannya yang seperti apa, dia juga bingung. Tapi karena kesetiaan, dia harus tetap melanjutkan perjuangannya itu tadi. Kesetiaan dan yakin. Yakin. Akhirnya Brotoseno pamitlah pada Guru Durna. Dia juga berpamitan kepada ibunya Dewi Kunti, kepada saudara-saudaranya Pandawa juga. Berpamitan kepada Yudhistira, pada Permadi, Pinten Tangsen itu Nakula Sadewa, kembar. Akhirnya juga ibu dan saudara-saudaranya Nggak pasti rela. juga nggak rela, karena kan tahu dia itu ke samudra, istilahnya dia pamit untuk mati kan secara reaksinya seperti itu ya. Merasa. iya, logikanya seperti itu. Nggak mungkin seorang Bima mengatakan mau mencari banyu suci Perwitosari di dasar samudra. Coba kalau di dasar samudra adanya tirta suci Perwitosari, apa nggak pamit untuk mati? Siapa yang rela? Ibu mana yang bisa melihat anaknya ngomong seperti itu dan ingin melakukan? Tapi ya itu tadi, Brotoseno adalah kesatria yang tangguh,
tanggung jawab dan rela berkorban untuk memberikan kesetiaan terhadap gurunya tadi. Iya. Berangkatlah. Padahal di situ juga ada yang menghadang. Ketek putih namanya Anoman. Ada Itu juga hubungannya sama Anoman juga. ada hubungannya karena itu sedulur tunggal Bayu. Itu juga titisan dari Dewa Bayu juga. Anoman. Anoman itu yang Makanya ada kalau di- diperhatikan di wayang itu kan ada poleng. Poleng itu yang biasanya di pewarnaan wayang yang sandangan wayang oh iya, yang Jarik. putih, jarik Oh, putih, jarik. hitam, Bener-bener. terus kotak-kotak itu ciri khas. titisan Dewa Bayu. Pakaian yang dipakai oleh Dewa Bayu dan itu adalah kadang Bayu. Seperti itu. Akhirnya Bertempur lagi. bertempur lagi. Tapi Niat Anoman baik ya. niat Anoman baik karena tidak mau melihat adiknya mati konyol kan seperti itu. Namanya juga mencari Tirta Suci Prawitosari di dasar samudra. Mencari air di dalam air. Gimana itu? Mencari air di Nah, akhirnya berangkatlah. Akhirnya apa? Anoman kalah. Karena Anoman akhirnya tersadar. Adik, sebenarnya dia juga cuma menguji seberapa kesetiaan dan seberapa niat Sang Bratasena ketika dia ada yang menghadang. Tapi dia tetap kuat niatnya, tetap berangkat. Sebentar tuh. Tak simpulkan kembali Oke. biar nggak ngeblank. Jadi yang pertama ada syarat kedua, yakni mencari air di dalam air atau namanya tadi Banyu Suci Prawitosari. Banyu Suci Prawitosari. Setelah itu pamitan sama keluarganya dan reaksi keluarganya adalah menangis, terutama ibunya tidak rela. Tidak rela. Lalu sesampainya di tempat dia bertemu dengan Anoman yang mana juga titisan dari Dewa Bayu. Setelah itu kalah, tapi Dia hanya menguji ternyata. ternyata Bratasena sadar kalau dia cuma Anoman sadar Anoman sadar. kalau sebenarnya tekad dari Bratasena benar-benar kuat sekali. Seperti itu. Akhirnya nyebur lah. Akhirnya sampailah Bratasena di di pinggir samudra. Tebing. Ombak yang sangat besar itu tidak menyurutkan tekad dari seorang Bratasena. Sebentar, ini kayak agak flashback ya. Kenapa kok dia nggak gentar? Yang cincin tadi bukan? Karena yang cincin itu tadi bukan? Ya itu hanya Ini salah satu. ya mungkin salah satu, tapi ya yang perlu digarisbawahi itu adalah pengorbanan karena kesetiaan dari seorang Bima untuk bisa mewujudkan perintah dari Sang Guru Drona tadi. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam samudra samudra itu kan tak bertepi, sangatlah luas. Kalau di logika mati nggak itu manusia? Mati pasti. Mati lah. Karena itu tadi nggak mungkin seorang manusia itu akan hidup ketika dia terjebur atau malah ini sengaja menyeburkan diri dalam samudra. Tapi di sini akhirnya Bratasena bertemu dengan Naga Amburnawa. Makanya kalau di wayang itu di pahanya Werkudara itu kan ada gambar naga. Itu adalah simbolisasi bahwasanya dia itu bisa mengalahkan Naga Amburnawa itu tadi pada waktu pencarian Banyu Suci Prawitosari. Lebih tepatnya pada waktu nyebur ke dalam samudra. Ternyata apa ya? Ketika orang ingin melakukan upaya untuk mewujudkan segala sesuatu, pasti ada rintangan Dan pengorbanannya. dan itu tidak menyurutkan tekad Sang Bratasena. Di sisi itu juga kayak aku menarik kesimpulan kalau nggak ada yang ditakutkan Bratasena selain Betul Tuhannya. sekali. Karena apa? Dengan keyakinan. Dengan keyakinannya. Oh, dia biasa. menemukan itu tadi yang Iya. Dia nggak takut apapun, hanya takut Nggak takut apapun. Karena dia juga memasrahkan itu semua pada Pasrah. Tuhan. Akhirnya sampailah Bima di telenging samudra, dasar samudra. Dasar samudra. Akhirnya bertemulah dengan Dewa Ruci. Dewa Ruci ini yang menjelma menjadi naga atau Bukan. Ini perwujudan? perwujudan Dewa Ruci, Dewa Kerdil.
Iya. kecil. Akhirnya bertemu, dan anehnya Bratasena itu kalau diwayangkan nggak pernah bisa ngomong halus kalau sama orang. Oh iya, itu juga ya. Masa Omongannya juga kasar, jangkar. jangkar istilahnya. Dia nggak bisa ngomong halus pada siapapun. Tapi anehnya dia bertemu dengan Dewa Ruci, ada pertanyaan seperti ini. Kamu tuh siapa? Kok anak kecil main di sini? Nanti kamu mati. Terus sang dewa berkata kepada Bratasena, coba lihat dengan mata batin, aku ini siapa? Akhirnya apa? Bratasena duduk tersungkur, ngelumpruk. Dia menyembah kepada seorang Dewa Ruci itu tadi. Akhirnya di situ istilahnya seorang Bratasena itu Bisa. dikasih tahu dan diwejang tentang ilmu kasampurnaning dumadi tadi. Tapi sang Dewa Ruci memberikan penjelasan, kalau kamu ingin tahu tentang makna kehidupan yang sempurna, masuklah ke dalam ragaku. Bratasena sempat bingung, nggak mungkin toh, masa orang segede Bratasena itu bisa masuk dalam wadah yang kecil. Dewa Ruci gimana? Kalau kamu memang yakin tentang apa yang kamu yakini, lakukanlah. Akhirnya dia masuk. Setelah dia masuk ke dalam raga Dewa Ruci itu tadi, dia mendapatkan kedamaian di situ. Kedamaian. Dia seolah-olah tidak mau keluar dari badan sang Dewa Ruci karena dia merasa ada kedamaian di situ. Gak ada rasa panas dalam hati, gak pernah ada perasaan yang... Coba tak ulangi lagi. Jadi tadi setelah bertemu dengan Anoman, lalu tibalah di pinggir samudra, masuk ke dalam air, ketemu naga, lalu ketemu orang kerdil itu tadi, Dewa Ruci, Dewa Ruci itu tadi, diwejang, diwejang, tapi disuruh masuk ke dalam badan Dewa Ruci yang kerdil itu. terus merasakan kedamaian. Setelah itu kan seperti ini, dia dikasih wejangan. Apa yang kamu rasakan di dalam tubuh saya? Kan seperti itu. Bratasena menjawab, aku damai di sini. Aku nggak mau keluar. Tapi tidak memperbolehkan Dewa Ruci. Masih banyak dharma atau kewajiban yang harus kamu selesaikan. Akhirnya keluarlah. Kalau di wayang itu Bratasena itu kan tadinya apa ya, menggunakan istilahnya Mahkota? bukan, namanya bledekan. Nah itu akhirnya pas keluar dari badan Dewa Ruci itu sudah digelung. Oh, Bisa digelung. jadi itu asal mula kenapa Werkudara akhirnya rambutnya digelung. Digelung itu. Nah, karena Pencapaian itu adalah pencapaian Pencapaian. seorang Bratasena. tapi ada yang menarik di sini, dimana kayak seumur hidup Bratasena ini nggak pernah bisa berbahasa secara halus kepada semua orang, tetapi pada akhirnya dia bisa berbahasa halus dengan dan Dewa sebenarnya Ruci. gini, Dewa Ruci itu sebenarnya adalah perwujudan dari Bima itu sendiri, dalam artian wujud Bima yang suci, dirinya karena sejati. niatnya itu tadi, Sejatinya yang sejatinya dari seorang Bima, halusnya seorang Bima itu tadi. Makanya kayak kalau di wayang kulit itu perwujudan Dewa Ruci itu kecil, Memang tapi kayak kecil, tapi bentuknya hampir mirip Heeh. kayak sama dengan sama. apa ya, seorang Bima. Akhirnya kan kamu masih pesan dari seorang Dewa Ruci itu tadi, Dharma itu tadi. masih banyak Tanggung dharma jawab. tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Maka keluarlah, keluar. Akhirnya di situ dari beberapa wejangan itu tadi yang pasti ilmu tentang kesempurnaan hidup adalah apa? Ilmu kesempurnaan hidup itu tentang bagaimana dirinya sendiri itu bisa bersyukur dan punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhannya. Iya.
Dan itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Karena dia juga ternyata dia itu bisa menemui dirinya sendiri dalam wujud yang suci itu tadi. Jadi pada akhirnya si Werkudara Werkudara itu bisa mendapat jangan ilmu kasampurnan itu mati tadi. Bukan dari Durna, tapi dari apa ya istilahnya perwujudan tadi dan apa ya beberapa laku yang sudah dilakukan. Kan itu tadi laku dari Bratasena mencari kayu bom susu yang lain sampai prihatin. Kan laku prihatinnya dari seorang Bratasena itu tadi. Bisa memaknai prosesnya itu, prosesnya. Tapi di sini respon Durna seperti apa ketika Durna mengetahui bahwa ternyata Werkudara menceburkan ke samudra beneran. Itu kan akhirnya ditemui oleh adiknya Bratasena. Siapa adiknya? Adiknya pas Bratasena. Permati menemui Guru Durna. Permati atau Janaka. Oh, Janaka. Ya, tahu kalau menemui Guru, ini sudah hampir larut malam. Kok kakak saya belum pulang? Tadi pamit mau mencari Tirta Suci Perwitasari di telenging samudra. Durna gimana? Aja khawatir, bakal tak susul. Dia akan menyusul. Setelah Durna sampai di pinggir samudra, dia mempunyai apa ya? Kalau istilah Jawanya grundelan. Apa itu? Atau mungkin firasat? Bukan, grundelan itu semacam dia ngomong sendiri. Oh iya, bermonolog gitu. Iya. Bratasena, apapun yang terjadi sama kamu tetap muridku yang setia, mengemban amanah dariku. Dan apapun yang terjadi, tak belani. Aku belain kamu ketika kamu nggak hidup, kamu istilahnya menceburkan diri ke samudra, kamu mati, aku bakal mengikutimu. Tapi apa yang terjadi? Werkudara akhirnya keluar dari sana. Jadi pada saat selesai ngomong gitu, Werkudaranya keluar dari dan nangis Durna. Ternyata sampai segitu pengorbananmu terhadap perintah dari Guru Durna. Jadi ini yang saya dapat tuh enggak hanya murid kepada guru, tetapi ini guru kepada murid juga ya. Iya. Karena guru itu kan digugulan, ditiru. Iya. Jadi apapun yang diperintahkan, ketika pasti setiap perintah itu ada apa ya istilahnya? Maksud tertentu. Dan ketika perintah itu dilakukan, seorang guru pun dia juga berani untuk bertanggung jawab atas perintah tersebut. Jadi kayak kita nggak boleh langsung berpikir kalau sebuah tugas yang sekiranya mustahil langsung kita berpikir kalau ini menjerumuskan kita. Enggak. Tapi ternyata ada kebaikan, banyak ilmu yang bisa didapatkan dari sesuatu yang mustahil itu tadi. Itu keren kan cerita dari Bratasena. Selagi kita yakin dan percaya, hal-hal yang mustahil akan menjadi nyata oleh laku prihatin itu tadi, oleh keyakinan, oleh pengorbanan, oleh usaha. Mungkin itu dari Bratasena, dari istilahnya cerita dari Bratasena. Besok bisa kita sambung lagi. Ini juga sudah apa ya? Larut. Kita sambung lagi besok. Oke? Oke, kita salam dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih.